dengan mudah. Salah satunya adalah ikan. Ya, beragam jenis ikan akan mudah Anda temukan di dasar perairan Indonesia. Ikan-ikan ini terbagi menjadi beberapa kelompok, selain ikan konsumsi, ikan hias, dan ikan beracun. Dan berbicara tentang ikan, kali ini Ragam Indonesia akan membahas ikan konsumsi. Selain bisa dikonsumsi, ternyata ikan-ikan ini mempunyai manfaat baik untuk kita loh. Ikan apa saja yang bisa dikonsumsi dan bermanfaat? Yang pertama ada ikan cakalang. Ikan berukuran sedang ini dari familia Scombidae. Ikan cakalang adalah jenis ikan perenang hebat dan banyak ditemui di lautan subtropis dan tropis, seperti Samudra Hindia, Samudra Pasifik, dan Samudra Atlantik. Ikan cakalang yang bernama latin Katsuonus pelamis adalah ikan dengan bentuk memanjang dan agak bulat. Ikan cakalang adalah jenis ikan pelagis atau ikan yang hidup di kedalaman 200 meter. Ikan cakalang adalah ikan yang tidak hidup sendiri, melainkan secara bergerombol dengan jumlah besar. Biasanya hingga 50 ekor banyaknya. Karena bergerombol itulah, untuk menangkap ikan cakalang dibutuhkan teknik khusus. Ikan ini bukan jaring, tapi harus dipancing. Cara memancingnya pun harus dilakukan bersama-sama. Ikan cakalang ini harus dipancing dengan ikan teri yang disebar di belakang kapal. Selanjutnya, ikan cakalang akan dengan mudah tersangkut dalam kail. Ikan yang tersangkut harus dilempar ke belakang atau ke atas kapal. Sang pemancing tentu saja tetap harus menjaga keseimbangan. Jangan sampai mereka terjatuh saat melempar ikan cakalang ke atas kapal. Ikan cakalang adalah jenis ikan yang bernilai komersial tinggi. Selain dijual segar, dapat juga dijual beku ataupun dalam bentuk kalengan. Ikan cakalang dikenal memiliki daging yang enak dan gurih. Tak heran jika daging ikan cakalang banyak dicari untuk dibuat hidangan. Ikan cakalang juga memiliki kandungan protein yang tinggi. Selain itu juga mengandung vitamin B12 yang sangat diperlukan oleh tubuh kita. Kandungan gizi omega 3 yang ada pada ikan cakalang sangat bagus untuk kecerdasan dan tidak mengandung kolesterol. Jadi, lebih baik makan ikan daripada makan daging dan dapat mengurangi penyumbatan pembuluh darah. Selanjutnya ada ikan baung. Ikan baung atau ikan dengan bernama latin Hemibragus disebut juga catfish. Ikan ini hidup di sebagian besar kawasan Asia. Nah, ikan baung ini banyak ditemui di sungai-sungai di daerah Kalimantan dan Sumatera. Biasanya, untuk menangkap ikan baung ini, para warga membuat perangkap di sungai untuk menjeratnya. Ikan baung atau catfish ini masih satu kerabat dengan ikan patin dan lele. Hal ini dilihat dari bentuknya yang hampir sama, seperti memiliki kumis atau sungut di wajahnya, namun berbeda dengan bentuk kepalanya. Ikan baung ini dapat ditemui di negara India, Cina Selatan, dan sebagian Asia. Ikan baung adalah ikan dengan segala kondisi, yang artinya dapat beradaptasi dengan lingkungannya, baik di sungai, danau, maupun tambak buatan. Ikan baung ini jenis ikan nokturnal, artinya dia mencari makan hanya pada malam hari dan termasuk ke dalam binatang omnivora alias pemakan segalanya, seperti udang, ikan kecil, dan siput. Ikan baung dalam perkembangannya sangat lambat. Dia hanya bertelur setiap 8 bulan sekali. Oleh karena itu, sekarang banyak sekali yang membudidayakan ikan baung seperti keramba di sungai, danau, ataupun di kolam-kolam buatan. Ikan baung, selain dagingnya yang gurih, ternyata lendirnya juga bermanfaat untuk mengobati luka agar cepat kering. Selain dapat mengobati goresan akibat luka, lendir ikan baung banyak fungsinya, seperti mencegah gesekan badannya terhadap air, mempercepat gerakan berenangnya, mencegah keluar masuknya air ke dalam kulit, mencegah infeksi pada kulit ikan, dan menutup luka agar cepat kering. Dan ternyata, hal-hal tadi tidak hanya berlaku pada ikan baung saja. Khasiat lendir ikan baung juga bermanfaat bagi manusia. Salah satunya untuk mengobati luka gores. Ketika luka dibaluri lendir ikan baung, kandungan kolagen pada ikan langsung bereaksi pada jaringan kulit dan membentuk jaringan kulit baru. Alhasil, lukanya akan cepat kering. Ikan sogili bagi masyarakat Tentena memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi. Selain sebagai komoditi ekspor ke berbagai negara seperti Taiwan, Hong Kong, Jepang, Cina, dan beberapa negara di Eropa, hewan air yang bertubuh panjang dan berlendir ini juga jadi salah satu menu khas andalan beberapa restoran dan rumah makan di Tentena. Sogili bakar, goreng, ataupun rebus jadi kuliner andalan Tentena yang telah terkenal kelezatannya. Masakan ikan sogili memang terbilang cukup mahal karena harga bahan dasar berupa ikan sogili juga berharga mahal. Ikan sogili hidup yang beratnya lebih dari 2 kg per ekor
bisa dijual seharga Rp75.000 per kilogram. Sedangkan sogili yang sudah mati dengan berat di bawah 2 kg per ekor dijual seharga Rp45.000 per kilogram. Meskipun tergolong mahal, sogili cukup mudah diperoleh di Danau Poso, terutama pada musim panen yang biasanya berlangsung antara bulan Desember hingga Juni. Musim panen sogili biasanya mencapai puncaknya pada bulan Mei. Pada saat itulah, setiap nelayan bisa memperoleh hasil tangkapan antara 20 hingga 25 kg per hari. Hasil yang melimpah ini tentunya menjadi berkah tersendiri bagi para nelayan di Danau Poso. Di sisi lain, para pengusaha kuliner yang memerlukan ikan sogili sebagai bahan baku utamanya tak akan kesulitan untuk mendapatkan suplai ikan sogili segar. Nah, agar keberadaan sogili ini tidak semakin langka, beberapa penduduk mulai membudidayakan ikan ini. Mereka ditempatkan di sejumlah tambak yang ada. Ya, semoga upaya ini bisa berlangsung terus ya, hingga ikan unik ini tak punah. Ikan sogili atau sidat ini disebut sebagai ginseng air. Hal ini karena fungsinya dalam memperpanjang umur dan melawan kelemahan dan penuaan tak ternilai. Sidat memiliki kandungan nutrisi protein, karbohidrat, serta omega 3 yang tinggi, sehingga menguatkan fungsi otak dan memperlambat terjadinya kepikunan. Ikan sidat mempunyai kandungan asam lemak omega 3 tinggi, yakni sekitar 10,9 gram per 100 gram daging sidat. Omega 3 ini dipercaya mampu meningkatkan fungsi mental, memori, dan konsentrasi manusia. Zat yang banyak terdapat dalam lemak sidat ini juga terbukti mampu mengobati depresi, gejala penyakit kejiwaan atau skizofrenia. Mengkonsumsi ikan sidat dapat mengatur imunitas tubuh manusia sebagai antioksidan, menghilangkan racun tubuh, serta memperlambat penuaan. Bagaimana sahabat ragam? Tertarik untuk mengkonsumsi ikan sogili atau sidat?